Welcome back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Desi dan Kak Kesya. Wow, teman-teman, bagaimana liburannya? Kalau Kak Desi kemana nih liburannya? Oh, kalau Kak Desi jauh. Di mana? Ke Belanda. Belanda. Iya, ke Belanda. Kak Desi liburannya ke Holland. Holland. Wah iya, Holland kan di Belanda, Kak. Iya. Wih, enak banget. Iya dong, tapi kali ini Hollandnya nggak terlalu jauh Kak Kesya. Oh gitu? Iya. Terus di mana? Holland Village. Holland Village. Iya. Nah, itu mah Kak Kesya juga. Berarti Kak Kesya juga liburannya di Belanda, nggak jadi di rumah berarti liburannya. Iya. Tapi yang penting liburan ya Kak. Iya, ke Belanda, Holland Village. Wah, teman-teman liburan kemana nih? Mau ikut kita nggak liburan di Belanda, di Holland Village? Jadi kalau mau ikut datang kemana, Kak? Ke Sekolah Minggu. Iya, di Champion Kids, Iya. lantai 51. Kok jadi promosi ya, Kak? Wah, yaudah kita mulai dulu deh, Kak. Iya, kita mulai dulu. Tapi sebelumnya kita mau tes dulu nih. Oh iya? Iya. Oke. Kita mau tes dulu anak-anak di rumah. Oke, siap. Oke, aku udah siap nih, Kak. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Oke. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Wah, luar biasa. Wow, udah semangat Oke, banget. sekarang kita mau mulai ya, tapi kita Oke, berdoa dulu. Berdoa dulu, oke. Oke deh, Kak Kesya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita mau memuji Tuhan ya, Kak? Iya, kita mau memuji Tuhan yang semangat ya teman-teman. Siap. Teman-teman, kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. I love you Lord forever. Love, I love you Lord forever. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best for you. I do my best for you. Teman-teman, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Puji Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Bagaimana kabarnya adik-adik semua?
Pasti adik-adik semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini Tante mau cerita tentang seri ketaatan ya. Dan cerita ini merupakan sambungan dari cerita minggu lalu. Minggu lalu adik-adik sudah dengar cerita bagaimana Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Mesir dengan 10 tulah, dan karena mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, hari ini cerita kita berjudul Musa melakukan perintah Tuhan lebih dari yang diharapkan. Cerita ini terdapat di Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai pasal 15 ayat 21. Kalau adik-adik yang sudah bisa baca, bisa membaca cerita ini. Amat menarik. Nah, setelah bangsa Mesir mengalami tulah selama 10 tulah, sebanyak 10 tulah, itu membuat Firaun akhirnya mengalah. Oke lah, Musa, bawalah bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa, sekarang saatnya kamu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, waktu itu bangsa Israel yang keluar dari Mesir banyak sekali. Kira-kira ada 2 juta orang. Orang laki-laki, anak-anak, dan orang perempuan. Belum lagi ternak-ternak yang mereka bawa. Jadi rombongannya besar sekali. Mereka harus keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan untuk mereka. Nah, kalau dari Mesir ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan kepada bangsa Israel itu menurut atau sesuai dengan jalan yang biasa dilalui, itu memang jalan singkat, bisa cepat tiba di sana. Tapi herannya Tuhan meminta agar bangsa Israel berjalan memutar, jadi jalannya lebih panjang. Tapi Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel jadi bingung sendiri, karena Tuhan mengirim tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam untuk menerangi bangsa Israel pada waktu malam, sehingga mereka tidak berada dalam kegelapan. Sedangkan tiang awan pada siang hari menolong bangsa Israel supaya tidak kepanasan kalau mereka harus berjalan di siang hari di panas yang terik. Nah, mereka berjalan dengan setia mengikuti pimpinan tiang awan dan tiang api yang melambangkan penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Setelah bangsa Israel berjalan memutar, akhirnya mereka tiba di tepi laut Merah, dan mereka berkemah di situ. Bagaimana dengan Firaun, raja di Mesir? Pada waktu Firaun mendengar bahwa bangsa Israel sudah keluar dan sedang menuju ke tanah perjanjian, wah, Firaun menjadi keras hati, jadi marah lagi. Lalu dia kumpulkan 600 tentara. Berapa? 600, banyak sekali. Tentara-tentara pilihan. Mereka pakai kuda dan kereta, dan senjata-senjata mereka lengkap. Untuk apa? Mereka kejar bangsa Israel. Wow, ternyata Firaun belum berubah. Dia masih keras hati. Lalu waktu bangsa Israel sadar bahwa tentara Mesir sedang mengejar mereka, bangsa Israel jadi ketakutan. Mereka datang kepada Musa dan mereka marah-marah kepada Musa. Mereka berkata, "Hei Musa, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir dan membiarkan kami mati di padang gurun ini? Lebih baik kita mati di Mesir sekalian." Mereka marah sama Musa karena bangsa Israel merasa terjepit. Di belakang tentara Mesir sedang kejar mereka, sedangkan di kiri kanan ada bukit-bukit atau gunung-gunung yang tinggi yang sulit untuk mereka menaiki gunung-gunung itu. Dan di depan mereka
terbentang laut merah yang luas dan dalam. Wow, mereka tidak mungkin melewati laut merah itu dengan berenang. Wah, itu mustahil. Jadi mereka marah-marah kepada Musa. Lalu Musa lakukan sesuatu yang indah. Musa datang kepada Tuhan. Musa berdoa, Tuhan, ini bangsa Israel sudah marah-marah sama saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini contoh yang bagus. Kalau adik-adik mengalami masalah dalam hidup, jangan lari kemana-mana. Lari kepada Tuhan dalam doa, oke? Nah, waktu kita berdoa, pasti Tuhan tolong. Dan waktu Musa berdoa, Tuhan tunjukkan kepada Musa cara yang harus dia lakukan. Jadi Tuhan bilang kepada Musa, Musa, sekarang aku minta kamu angkat tongkatmu dan ulurkan ke atas laut merah. Wow, buat apa ya? Tapi Musa lakukan karena Musa mau taat kepada perintah Tuhan. Dan waktu Musa mengangkat tongkatnya di atas laut merah itu, apa yang terjadi? Laut itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Wow, luar biasa, ini mukjizat yang baru pertama kali dilihat oleh bangsa Israel. Dan di tengahnya itu terjadi jalan yang kering di mana bangsa Israel bisa melewatinya dan menyeberangi di jalan yang kering menuju ke seberang. Sedang di kiri kanan itu terjadi tembok air yang tinggi. Wow, ini satu yang luar biasa. Belum pernah bangsa Israel melihat sesuatu yang indah seperti itu, ya. Tapi mereka harus cepat-cepat karena di belakang mereka ada tentara tentara Mesir yang mengejar. Jadi mereka harus cepat-cepat. Jadi mereka cepat-cepat melewati jalan kering di tengah laut merah itu. Tapi bangsa Mesir dan tentaranya tidak mau kalah. Mereka juga ikut kejar. Mereka juga ikut masuk melewati jalan yang kering itu. Wow, Tuhan lihat dari surga. Tuhan gak pernah tutup mata. Dia lihat, wow, ini bangsa Israel sedang dalam bahaya. Jadi Tuhan membuat kereta-kereta dari bangsa Israel berjalan miring, sepertinya mau jatuh, ya, roda keretanya berjalan miring dan membuat mereka sukar untuk maju. Lalu tiang awan yang tadinya ada di depan bangsa Israel sekarang berpindah tempat ke belakang dan berdiri di antara bangsa Israel dan tentara Mesir. Awan yang ke tentara Mesir menimbulkan kegelapan sehingga tentara Mesir tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka hanya berputar-putar di tempat. Sedangkan untuk bangsa Israel terjadi terang sehingga bangsa Israel bisa melewati jalan itu dengan cepat-cepat ke seberang. Jadi bangsa Israel bisa dengan bebas meninggalkan tentara Mesir di belakang. Setelah semua bangsa Israel tiba di seberang, apa yang Tuhan suruh Musa lakukan? Sesuatu yang heran juga terjadi. Tuhan bilang, Musa, angkat tongkatmu, ulurkan ke atas laut itu supaya air itu berbalik dan meliputi orang Mesir, termasuk kuda dan kereta mereka. Musa mentaati perintah Tuhan. Dan waktu dia mengangkat tongkat ke atas laut merah, air menutup tentara Mesir. Semua tentara, kuda-kuda mereka mati di tengah laut, termasuk Firaun. Waktu orang Israel melihat peristiwa itu, mereka bersuka cita, mereka menari-nari karena Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh mereka. Karena memang di awal itu Tuhan sudah mengatakan kepada bangsa Israel, kamu diam saja, kamu tenang saja, aku Tuhan yang akan berperang untuk kamu, jangan takut. Nah, itulah janji Tuhan, bukan saja kepada bangsa Israel, tapi juga kepada kita saat ini. Jadi adik-adik semua, waktu mengalami hal-hal yang sulit, jangan takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, kalau bangsa Israel disuruh berperang melawan tentara Mesir, pasti deh bangsa Israel kalah. Karena orang Israel atau bangsa Israel tidak pernah berperang. Mereka tidak pernah diajar bagaimana memegang senjata. Sedangkan tentara Mesir, mereka sudah ahli, terlatih untuk berperang. Nah,
Musa dapat memimpin bangsa Israel melewati Laut Merah merupakan satu pekerjaan yang tidak mudah karena bangsa yang banyak dengan semua keinginan-keinginan mereka yang berbeda-beda. Tapi Musa telah melakukan apa yang Tuhan suruh ia lakukan, bahkan melebihi apa yang Tuhan minta. Di mana Musa harus meredakan kemarahan bangsa Israel dan memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Merah di tengah kekeringan, dan sementara di belakang tentara Mesir dengan kuda dan kereta yang terlatih mengejar bangsa Israel. Dengan pertolongan Tuhan, semua selamat. Bangsa Israel semua selamat tiba di seberang. Tidak ada satupun yang terluka, baik manusia ataupun binatang. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, kalau kita taat melakukan perintah Tuhan, walaupun perintah Tuhan itu sulit untuk dilakukan, tapi kalau kita taat, maka Tuhan akan menolong kita. Apalagi kalau kita melakukannya melebihi yang seharusnya, yaitu dengan tekun, dengan sabar, tidak marah-marah, maka Tuhan akan menghormati dan memberkati kita lebih lagi. Tante kasih contoh. Tuhan minta agar kita semua adik-adik tidak absen untuk setia datang di ibadah Champion Kids, ya kan? Nah, lalu kalau adik-adik semua mentaatinya, bahkan adik-adik berusaha untuk datang tidak lambat di ibadah Champion Kids, dan dengan senang hati adik-adik menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh kakak-kakak guru. Itu berarti adik-adik sudah melakukannya melebihi yang diminta oleh Tuhan. Dan pasti Tuhan akan menghargainya, dan pasti Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Mari kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita semua juga mau mencontohi Musa, bagaimana dia mentaati perintah Tuhan, bahkan melakukan melebihi apa yang Tuhan minta. Pasti Tuhan akan memberkati. Oke? Nah, ayat hafalan untuk kita hari ini terdapat di Kolose pasal 3 ayat 23. Ayat ini berkata, apapun juga, apa saja ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, ulangi lagi ya ayat hafalannya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, pasti ada beberapa adik-adik sudah menghafal ayat ini ya. Oke, good. Nanti pada hari Minggu adik-adik bisa menghafalnya di depan kelas masing-masing, dan guru akan memberikan reward ya pada akhir tahun nanti. Oke, yuk semangat semua. Oke. Nah, sudah di minggu keempat bulan Juni. Jadi ada yang berulang tahun di bulan Juni. Halo Geo, happy birthday. Hey Russell, happy birthday. Dan Nadia, happy birthday. Wish you all the best. Hey, bulan Juni juga adalah bulan kelahirannya Tante Eva. Jadi kita semua ya akan merayakan hari ulang tahun kita di bulan Juni. God bless you all. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sebab kami sudah mendengar cerita yang indah dan menarik. Bagaimana Musa telah mentaati perintah Tuhan, dan bahkan Musa mau melakukan lebih dari apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Tuhan, kami juga ingin melakukan seperti yang sudah Musa lakukan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada papa dan mama. Dan Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami yakin kalau kami mau taat dan melakukan melebihi apa yang Tuhan minta, Tuhan juga pasti memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini
Hambamu berdoa untuk mereka yang berulang tahun, untuk Geo, untuk Russell, dan Nadia. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kepada mereka kesehatan, dan memberikan kepintaran agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Bye-bye. Wah, firman Tuhan hari ini seru banget ya. Dan luar biasa sekali teman-teman. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua supaya apapun yang kita kerjakan, kita mau kerjakan dengan sebaik-baiknya. Betul banget Kak Desi, jangan males-malesan ya, atau setengah hati mengerjakannya ya teman-teman. Kalau bisa kita lakukan yang terbaik, yang excellent. Yap, benar sekali Kak Vita. Lakukan kebenaran firman Tuhan dengan excellent ya teman-teman. Siap Kak Desi. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas ya Kak. Siap. Kerjakan dengan baik ya teman-teman. Shalom teman-teman, aktivitas kita hari ini adalah kita akan kuis. Oke, untuk pertanyaan pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb dengan wujud apa ya? Ayo ingat-ingat lagi. Pertanyaan kedua, siapa nama saudara Musa yang diutus Tuhan? Hayo, siapa? Oke, pertanyaan ketiga, apa bunyi tulah ketujuh? Ayo ingat-ingat. Dan yang terakhir, apa nama laut yang dibelah oleh Musa? Oke teman-teman, silahkan dijawab. Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu teman-teman. Bisa kan? Betul, mudah sekali. Mudah sekali. Kerjakan, terus jangan lupa kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.